Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Kalau kemarin kita belajar tentang menentukan ide cerita, terus membuat sinopsis dan menentukan naskah. Tahap selanjutnya dari praproduksi yaitu membuat storyboard. Apa sih itu storyboard? Storyboard adalah suatu sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah. Tujuannya membuat storyboard yang pertama sebagai pemandu untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya, dari sutradara, penulis cerita, lighting, dan kameramen atau penata kamera. Terus memungkinkan seorang pembuat film untuk memvisualisasikan ide-idenya. Terus merupakan alat untuk mengkomunikasikan keseluruhan ide film, menerangkan suatu alur narasi dari sebuah cerita. Terus yang terakhir berperan sebagai timing ya pada sequence dengan sudut pandang kamera. Jadi di situ juga di storyboard disebutkan pengambilan videonya, pengambilan gambarnya menggunakan sudut kamera seperti apa kayak gitu. Terus fungsinya dalam pembuatan suatu film, storyboard berguna untuk menggambarkan alur cerita berdasarkan garis besarnya saja dari bagian awal, tengah, dan akhir. Terus juga berguna untuk membuat perencanaan pada film. Dan secara keseluruhan dapat memudahkan dalam membuat dan memahami alur film. Nah, langkah-langkah membuat storyboard seperti apa? Yang pertama, memilih media yang paling cocok digunakan untuk dibuat template storyboard. Jadi contoh template storyboard itu macam-macam. Nah, kalian harus menentukan satu yang emang cocok untuk film itu kayak gitu ya. Terus yang kedua, membuat daftar kronologi cerita atau timeline. Terus nomor 3, tunjukkan jalan cerita secara terperinci. Isi deskripsi pada setiap kolom storyboard. Nomor 5, buat dan desain sketsa gambar atau adegan film. Nomor 6, tambahkan informasi dan deskripsi yang penting. Terus yang nomor 7, berikan sentuhan akhir dan selesaikan storyboardnya kalian. Contohnya, nih contoh storyboard. Scene 1, di sequence 1, terus ada sketsanya, terus kameranya motion graphic masuk ke dalam mimpi. Terus ada juga yang nomor 2 ini sketsa, terus durasi berapa menit, terus angle muncul kamera close up pada bagian kaki mau wajah. Jadi kayak gini loh, kan kalian sudah menentukan ide cerita, dari ide cerita terus sinopsis itu teasernya ya, jadi rangkumannya. Nah dari sinopsis itu dikembangkan menjadi naskah. Nah untuk biar orang itu lebih memahami, makanya dibuat storyboard kayak gitu. Nah untuk storyboard sendiri itu kayak kalian kan sering lihat komik ya, jadi kalian membuat sketsa di atasnya sketsa. Nah dari sketsa jadi kayak tahu penggambarannya nanti model syutingnya seperti ini. Nah di sketsa itu kayak tadi dijelaskan harus ada deskripsi singkatnya kayak atau narasi pendeknya gitu ya, terus menggunakan kamera movement atau kamera angle apa, terus durasinya berapa detik, kira-kira seperti itu. Nah ini selanjutnya ada contoh seperti ini. Jadi macam-macam sih untuk contohnya. Ini kalau contoh yang ini, scene 1 suasana pagi hari di Politeknik Negeri Batam. Terus ada sketsa atasnya, pilih langsung ke scene 2. Scene 2 jam kampus Politeknik Negeri Batam menunjukkan pukul 7.03. Nah cuman mungkin kurangnya di sini kurang adanya penjelasan kamera movement atau ini ya kamera angle. Jadi sebenarnya sih itu ketika kita menerapkan ada kamera movement dan sebagainya, itu akan mempermudah penata kamera dan sutradara. Jadi udah tahu
nanti alur ceritanya seperti ini, nanti shoot-nya yang difokuskan di mana kayak gitu, makanya juga ada sketsa. Nah ini contoh lagi. Storyboard produk film pendek judulnya Menyesal Bangun Pagi, durasinya sekitar 2 menit. Scene 1, scene 1. Nah, kita juga harus membedakan ya, sequence. Sequence itu misalnya dalam satu adegan tapi beda sudut pandang ya. Misalnya dalam satu scene ada yang di shoot lawan bicaranya, ada yang di shoot cuman mukanya doang atau seperti apa. Nah itu kalian juga, jadi dalam satu scene itu bisa berapa frame atau sequence ya. Nah ini visualnya atau sketsanya, terus naskahnya, deskripsi INT depan rumah pagi hari, prolognya suara burung berkicau, dan kendaraan berlalu lalang. Kameranya long shoot, zoom out to, audionya suara kicauan burung dan bunyi kendaraan lalu lalang, durasinya sekitar 10 detik, transisi di soft. Jadi tapi ya ini lagi lengkap ya, tapi ya kalian menyesuaikan kondisinya. Yang penting ada deskripsi kamera, minimal ada deskripsi sama kamera. Kalau durasi sih sebenarnya menyesuaikan sih mau berapa, tapi itu juga penting sih. Jadi pada saat kamera merekam harus tahu durasinya merekam itu berapa menit atau berapa detik gitu ya. Jadi pada saat pengeditan juga editornya itu lebih mudah pada saat ngedit. Nah paling sih kalau yang pengen paling lengkap yang ini sih, dan lebih detail ceritanya. Jadi kalian nanti kalau mau bikin storyboard yang Purna sarankan yang contohnya seperti ini. Nah tadi storyboard itu nomor 4. Selanjutnya kalian juga harus mengetahui setelah praproduksi, setelah kalian menyusun storyboard, selanjutnya yaitu riset lapangan. Nah untuk riset lapangan sebenarnya bisa dilaksanakan itu fleksibel ya, karena kan kalau riset lapangan berarti kan kita menentukan tempat lokasi, atau sebelum kita mengembangkan dari sinopsis ke naskah, itu juga kalau kita memang butuh riset ya lakukan gitu. Nah riset itu tidak hanya sekedar lokasi sih, misalkan emang itu berhubungan dengan misalkan dengan orang legenda atau apa ya, bisa kita juga mengadukan istilahnya interview atau wawancara dengan orang yang bersangkutan ya gitu. Nah ini riset lapangan merupakan tahap praproduksi yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan. Jadi emang ya sesuai kebutuhan sih, kalau emang diperlukan ya dilaksanakan. Tapi biasanya sih kalau untuk pembuatan film pendek atau emang yang reality show kayak itu emang tetap harus ada ini sih, riset lapangan. Fungsinya yang pertama yaitu memperkuat cerita, terus penentuan lokasi itu juga diperlukan. Kayak misalkan kita mau syuting mengenai kendaraan lalu lintas. Nah kita kan juga harus survei tempatnya mau di mana, jalan raya mana yang misalnya tidak terlalu berbahaya untuk syuting dan sebagainya. Makanya riset lapangan itu diperlukan. Terus kalau misalkan kita mengambil cerita rakyat, nah berarti kan kita harus ke lokasi itu dan menggali informasi ke warga setempat, ceritanya aslinya seperti apa. Nah dari situ dikulik, digali, dikembangkan dari sinopsis ke naskah. Atau mungkin dari ide cerita udah punya gambaran mau tentang cerita rakyat, ya udah dari situ dikembangkan aja. Misalkan emang butuh riset, langsung aja riset. Jadi emang untuk riset itu yang fleksibel. Terus selanjutnya setelah riset lapangan, kita juga harus menentukan krunya dong. Masa kita mau kerja sendiri gitu. Untuk krunya, yang pertama itu ada produser. Produser itu mengatur segala kebutuhan administrasi film ya, melakukan budgeting atau anggaran biaya. Terus pencarian lokasi, serta pencarian talent atau pencarian pemeran atau artis, serta memastikan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika produksi film sudah tersedia. Jadi emang produser ini juga berperan penting ya, istilahnya dia adalah pemasok logistiknya gitu dari biaya. Karena kalau kita membuat produksi film kan tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Nah
Itu harus benar-benar apa ya, perancangan rencana anggaran biayanya harus matang. Terus yang kedua juga harus ada penulis. Menulis mas, penulis itu emang diwajibkan yang menulisnya yang emang karyanya orisinil dan menarik. Tugasnya nanti kalau udah jadi itu biasanya didiskusikan juga dengan sutradara biar mengembangkan cerita dari coretan hingga menjadi naskah. Nah, kalau kerjanya penulis itu yang dari tadi ya, dari menentukan ide atau gagasan cerita, terus membuat sinopsis, membuat naskah. Nah, itu di penulis ini. Nanti tapi disiplin juga dengan tim sutradaranya. Itu yang nomor tiga sutradara berperan sebagai orang yang mengarahkan talent ketika proses produksi berlangsung dan bertanggung jawab terhadap jalannya proses produksi film. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita udah mempunyai naskah, tiba-tiba mungkin saking saking kreatifnya pemain, dia keluar dari alur cerita yang padahal naskah itu sudah ada padomannya. Ya. Nah, sutradara ini juga tidak berjalan sendiri, dibantu oleh astrada atau asisten sutradara. Asisten sutradara membantu sutradara dalam urusan jadwal, manajemen pemeran, dan kru. Jadi untuk kru sendiri itu ya sesuai kebutuhan. Kalau memang pas syutingnya krunya sedikit ya hanya yang dipanggil yang sedikit, itu nggak perlu banyak banget kru. Karena kalau kebanyakan kru dan nggak kondusif malah akhirnya mungkin suara pada saat syuting bisa bocor atau seperti apa gitu ya. Nah, Astra itu juga bertanggung jawab terhadap pemain. Misalkan kita mau syuting scene 1 di lokasinya ini jam segini. Nah, harus tahu pemainnya yang dibutuhkan siapa dan sebagainya. Dan juga ini juga sangat penting pedoman di ini ya, make up artis ya, kawan juga. Terus yang nomor 5, penata kamera atau Director of Photography, DOP. Berperan sebagai orang yang melakukan pengambilan gambar atau video. Kameramen ya udah dia. Nah, kameramen juga tetap dibantu, ada askamen namanya, asisten penata kamera. Nah, biasanya juga disebut fokus puller. Tugasnya memastikan semua gambar yang diambil fokus. Asisten penata kamera juga bertugas merakit dan membongkar peralatan kamera. Dan dia juga bertanggung jawab peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh penata kamera. Filmnya dia juga ngebantu tugasnya dari penata kamera ya, atau kameramen utama. Yang nomor 7 itu ada soundman, bertugas untuk merekam suara apapun yang dibutuhkan untuk film. Jadi pada saat produksi atau pada saat syuting itu kan biasanya suaranya itu pecah dengan lingkungan sekitar. Misalkan kita syutingnya di hutan gitu ya, biasanya kan ada suara-suara burung atau suara serangga gitu ya. Nah, soundman ini sangat diperlukan audio, jadi meletakkan audio recorder di mana yang pas, atau meletakkan misalkan ada mikrofon itu, kalau misalnya di syuting yang profesional itu biasanya ada mikrofon yang gantung di atas. Nah, itu harus ngepas di mana audio itu harus diletakkan, jadi biar suaranya tidak pecah atau suaranya tidak tabrakan dengan suara lingkungan sekitar, dan jadi suara pemeran atau pemainnya itu suaranya jelas. Terus yang nomor 8 ada editor, itu juga sangat penting. Mungkin kalau editor nanti berperannya pada saat praproduksi, jadi kalau emang produksi sudah selesai, editor mengedit semua hasil produksi. Tapi emang disarankan ketika produksi editor juga hadir, jadi biar tahu alur ceritanya. Terus misalkan ada video-video yang tidak istilahnya tidak jadi, itu dia juga tahu. Jadi buat pada saat ngedit lebih cepat sih, karena dia tahu alur ceritanya dan tahu proses produksinya seperti apa gitu. Nah, untuk editor sendiri sih paling disaranin sih minimal ada 2 orang lah ya, karena kalau ngedit itu kerjaan yang menurut yang biasanya kalau edit itu
lebih lama sih daripada produksi, karena kalau ngedit itu tidak hanya menggabungkan video-videonya sih, juga nanti mikirin backsoundnya, sound efeknya, terus antara scene satu dan scene 2 gimana biar nggak terlalu kaku, biar manis gitu ya, biar nggak terlalu kasar pada saat perpindahan. Terus juga apa ya namanya, mikirin juga color grading. Nah, color grading sih nanti sih teknik, kalau buat orang profesional itu sangat penting sih. Jadi kalau color grading itu sih berfungsi untuk kayak gini loh, kayak misalkan suasananya di situ agak mendung atau misalkan agak sendu-sendu gitu ya. Nah, itu warna videonya itu bisa bisa dirubah-rubah berdasarkan suasana yang dibutuhkan. Kayak misalkan mungkin agak sendu ya agak biru-biru, atau mungkin kalau suasana ceria mungkin warna videonya atau warna gambarnya agak di oranye kan atau apa. Jadi emang sesuai dengan kebutuhan gitu. Terus nomor 9 itu clapper. Nah, kalau clapper itu bertugas memberikan identitas pada gambar yang sedang diambil. Clapper itu ya kayak misalkan biasanya sih sebutannya sih scene 1 kan biasanya ada tulisan, nanti sih kalau itu lebih lanjutnya. Jadi identitasnya kalau di Clapper itu ya hanya ya bilang aja sih scene 1 sub 1. Jadi kan dalam satu satu scene kan emang pengambilan videonya beberapa sudut kamera, tidak hanya satu satu adegan kalau satu take gitu ya. Nah, terus nomor 10 ada penata artistik atau bagian properti. Jadi merancang tampilan interior sebuah set beserta menyiapkan properti yang dibutuhkan oleh film. Ya, misalnya film satu sub satu pengambilan filmnya dari sudut depan, terus dibutuhkan beberapa peralatan. Nah, ini yang memikirkan. Jadi biar nggak terlihat kosong dan biar terlihat natural. Kayak misalnya sebetulnya di ruang tamu berarti mungkin disediakan ada kursinya, ada meja yang ada vas bunganya, atau mungkin ada foto keluarga. Jadi memikirnya sampai seperti itu. Itu yang nomor 11, make up artist dan wanita bertugas memberikan hias. Jadi kalau make up artist ini sih ya, jadi ya selain untuk make up riasan, bisa juga dia make up karakter, atau misalkan butuh efek kayak misalkan dia habis dipukuli gitu ya, nah berarti kan harus membuat efek-efek lebam dan sebagainya. Terus selain itu juga menyediakan kostumnya, kalau water menyediakan kostumnya. Nah, kostumnya otomatis kan sesuai dengan kebutuhan pada saat syuting kan. Nah, makanya kru-kru ini memegang ini ya, selain kalau naskah kan kita mungkin akan detail banget harus membaca satu-satu, tapi kalau ada storyboard kan melihat aja udah tahu, oh gambarannya seperti ini, wardrobe yang dibutuhkan, syuting, terus pengambilan gambar atau videonya seperti ini, karena ada lebih jelas gitu. Jadi secara visualisasi lebih enak dilihat gitu. Nah, ini untuk kru produksi. Selanjutnya setelah itu kita harus belajar juga peralatan apa aja sih yang dibutuhkan kalau pada saat produksi film atau video. Yang jelas yang pertama kamera ya. Kalau kita secara profesional ya kameranya yaitu kamera yang panggul yang besar gitu. Atau kalau mau di film pendek yang standar ya bisa lah kamera DSLR atau kamera mirrorless kayak gitu. Nah, kalau yang digambar ini dicontohkan itu kamera Canon. Jadi untuk kamera ya emang berdasarkan budget juga sih sama kebutuhannya gitu. Dan disarankan kalau misalkan pembuatan film pendek kameranya itu minimal punya 2. Satu untuk syuting sendiri, satunya tuh behind the scene. Karena behind the scene itu juga penting. Behind the scene itu biasanya digunakan pada saat untuk perlombaan ataupun biar tahu loh itu bukti aslinya bahwa kita memproduksi gitu. Jadi ada di belakang layar udah tahu proses-prosesnya seperti apa. Kayak film layar lebar pun kan kayak gitu kan, ada behind the scene-nya.
malah itu ditayangkan di televisi biar orang itu tertarik dengan film tersebut ya. Jadi kalau mau tambah lagi sih satu kamera tapi fokus dia hanya mengambil gambar, jadi hanya buat foto. Per scene sih biasanya ada biar bukti bahwa oh ada fotonya, atau mungkin foto tersebut bisa dipakai juga untuk membuat poster atau cover film ya. Jadi biar misal judulnya apa terus covernya apa. Terus selanjutnya yang diperlukan adalah tripod. Nah ini peralatan yang sangat penting ya. Tripod digunakan tuh biar pada saat pengambilan video itu gambarnya nggak geter ya, biar stabil. Nah, tripod merupakan pijakan bagi kamera. Fungsi sungguhnya adalah sebagai alat stabil agar film yang dihasilkan tidak goyah. Nah ini biar kayak nggak tremor gitu ya, kita nggak dizzy gitu. Nah, tipe-tipe tripod juga kalau buat yang stay itu enak tripod, atau kalau buat kamera yang bergerak atau kita ngambil film Pak syuting tapi objeknya kameranya yang harus bergerak. Nah, ini tripod kurang recommended sih. Bisa kita menggunakan gimbal atau slider atau ya stabilizer yang biar menyeimbangkan kamera tersebut kayak gitu ya. Nah ini contoh slider. Ini kalau slider itu kameranya yang bergerak ya, emang dibutuhkan. Tapi karena medannya stabil, jadi yang dihasilkan juga akan enak sih, nggak banyak goyah gitu. Nih. Slider merupakan aksesoris kamera yang berfungsi sebagai jalur kamera agar kamera dapat bergerak ke kiri dan ke kanan dengan halus. Kiri ke kanan. Terus selain tadi ada tripod kamera, terus slider juga, kita sebenarnya yang paling utama juga butuh lighting, apalagi kalau syutingnya itu di tempat gelap atau di kamar misalkan. Nah kita butuh lighting. Nah untuk lighting contohnya sih macam-macam sih. Kalau untuk syuting itu kayak di gambar itu, dan juga berdasarkan budget juga sih. Kalau emang budgetnya minim ya lightingnya ya jangan terlalu mahal. Dan kalau emang masih baru, kalau tetap mau produksi bisa kita juga alat-alatnya itu sewa. Nah nanti kalau udah punya dana yang cukup bisa lah beli. Nah untuk lighting disarankan yang LED ya. Soalnya dia nggak gampang panas dan lebih awet. Di lighting juga nanti kan ada covernya masing-masing, ini contoh ya, yang emang sering digunakan pada saat pengambilan. Terus selanjutnya ada sound recorder. Sound recorder yaitu tadi selain ada soundman yang bertugas dengan memegangi mikrofon, ditaruh yang di atas penempatan yang pas, dia juga ada alat yang lain yaitu sound recorder. Jadi alat rekaman ini akan diletakkan di mana pemain itu bisa berbicara dengan jelas. Jadi pengambilan suaranya juga harus benar. Nah, kalau misalkan buat yang baru gitu ya, mau membuat film pendek tapi mungkin alat sound recordernya belum punya, sebenarnya sekarang kita digampangkan dengan banyak handphone yang udah recommended juga untuk merekam. Yang penting teknik merekamnya itu bisa, jangan sampai kita merekam pakai handphone tapi handphonenya disimpan di bagian yang kedap suara, ya suaranya perekamannya nggak akan masuk, malahnya cuma geber-geber gitu kan. Nah terus juga biar suaranya nggak cempreng banget, handphonenya itu dibungkus sama kain atau busa lah biar suaranya tuh lebih lembut. Nah untuk handphone yang recommended sih mungkin sebenarnya nggak iklan sih, tapi kalau yang pengalaman ketika kita membuat film biasanya kita menggunakan handphone Xiaomi, karena kalau Xiaomi itu untuk
suaranya lumayan sih recommended sih. Terus selanjutnya ada mikrofon. Nah, mikrofon ini sih banyak macamnya sih. Jadi tapi menurut saya ini berdasarkan kebutuhan sih. Kalau emang nggak diperlukan cukup pakai sound recorder ya udah cukup. Tapi kalau pengen lebih simpel, kita nggak perlu ngedit gabungan audio, langsung aja ini pakai mikrofon. Jadi kalau mikrofon ini kan dia nanti masuknya ke video yang di kamera. Jadi pada saat editing dia udah include jadi satu. Tapi kalau recorder itu dia terpisah. Jadi pada saat ngedit harus ngedit lagi. Terus yang terakhir, kalau bahannya sudah jadi kan otomatis kita juga perlu komputer atau laptop yang memang mendukung untuk aplikasi editing ya. Nah biasanya yang paling umum ya Adobe Premiere lah, Adobe Premiere. Nah disaranin mending pakai yang komputer, karena kalau komputer lebih ini sih, lebih kokoh sih. Walaupun ya untuk sekarang laptop juga banyak sih yang udah bagus-bagus gitu ya. Nah, selanjutnya ketika udah kita belajar tahu peralatannya apa aja, yang nomor 8 praproduksi jelas menyiapkan make up dan wardrobe artisnya ya. Jadi kostumnya, terus alat-alat make up yang dibutuhkan. Nah, alat make up pun tidak sembarangan alat make up yang buat ngerias wajah doang ya, tapi juga kayak misalnya buat karakter atau buat efek-efek yang lain juga diperlukan. Terus yang nomor 9 membuat yang tadi yang tugasnya produser kan, membuat rencana anggaran biaya. Jadi harus benar, jangan sampai kita salah budget ya. Misal kita membutuhkan dana 40 juta ternyata tapi pada saat rencana anggaran biaya itu hanya terhitung 20 juta. Wah, itu sangat pelabakan banget. Kalau budgetnya terlalu ngepres, apalagi salah perhitungan. Terus selanjutnya nomor 10 melakukan casting untuk pemain atau pemeran. Itu udah jelas. Yang tadi tugasnya sutradara.